Selamat datang di Bahasin Buku. Hari ini kita bakal nyelam ke satu karya klasik yang penting banget tapi sekaligus jujur aja lumayan bikin merinding. Judulnya 1984 atau 1984 karya George Orwell. Sumber kita kali ini ya jelas buku itu sendiri. Kita bakal pakai kutipan-kutipan langsung buat ngambarin dunia distopia Kosenia yang hidup di bawah partai totaliter. Misi kita? Iya, ngupas tuntas dunia ciptaan Orwell ini kita lihat lewat kacamata tokoh utamanya, si Winston Smith. Kita bakal bongkar tema-tema utamanya. Pengawasan nonstop, manipulasi kebenaran, gimana individualitas dihancurin, pokoknya gimana partai ngendaliin semua aspek hidup, bahkan pikiran. Siap? Oke, yuk kita mulai. Langsung aja ya ke jantung pengawasannya Osenia. Bayangin Anda lagi di apartemennya Winston. Suasananya suram gitu. Terus di dinding ada plakat logam persegi. Nah, itu namanya telescreen. Alat ini tuh nggak cuma nyiarin propaganda partai, kayak data produksi besi yang dibacain pakai suara fruity aneh gitu, tapi fungsi utamanya, nah ini yang ngeri. Tepat sekali. Telescreen ini simbol utama pengawasan total di Oceania. Dan sekaligus alatnya. Jadi dia nggak cuma ngirim siaran, tapi juga nerima. Nerima, maksudnya? Nerima suara, gambar. Jadi setiap suara Anda yang lebih keras dari bisikan, setiap gerakan yang ketangkep, jangkauannya itu kepantau. Wah, Dan yang paling bikin stres itu, Anda nggak pernah tahu kapan persisnya si polisi pikiran. Thought police itu lagi ngawasin Anda lewat layar itu. Jadi, ya hidup dengan anggapan selalu diawasi itu jadi kayak naluri gitu. Udah biasa, privasi, lupakan aja. gila ya. Dan gak cuma telescreen kan? Ada polisi pikiran itu sendiri yang kayaknya lebih ditakutin dari patroli biasa yang ngintip-ngintip jendela. Betul, ancaman sesungguhnya itu mereka. Terus ada bangunan-bangunan kayak Kementerian Cinta atau Minilove kalau di bukunya, benteng tanpa jendela, serem, dikelilingi kawat berduri, pintu baja, senapan mesin. Dan dijaga sama penjaga berwajah gorila ya kan? Tempat yang auranya udah teror banget. Mustahil lah masuk situ kecuali, ya urusan resmi yang mendingan gak usah dialami. Ini bukan cuma gedung, tapi simbol fisik kekuasaan partai yang nindes banget. Bener. Dan penindasan itu kerasa banget ya di kehidupan sehari-hari si Winston. Gimana dia digambarin? Ya itu dia. Sosoknya kan rapuh, kurus, pakai overall biru partai yang udah kucal gitu. Kulitnya kasar, katanya sih gara-gara sabun jelek sama silit tumpul, plus dinginnya cuaca. Hal dasar kayak makan aja susah. Sampai ngorbanin makan siang ya. Iya, demi bisa nyimpan sekerat roti hitam buat sarapan besok, pelariannya paling cuma minum Victory Gin. Itu pun minuman keras murahan yang baunya memuakkan, kayak minyak katanya. Diteguk kayak obat. Kenapa sih kok kondisi hidupnya dibikin seburuk itu? Apa tujuannya partai? Nah, ini strategi kontrol yang disengaja banget kayaknya. Dengan bikin kualitas hidup rendah, rumah bobrok, lift rusak, barang langka, makanan gak enak, partai bikin penduduknya tuh capek, fokusnya cuma buat bertahan hidup aja. Biar nggak mikir macam-macam gitu ya. Bisa jadi. Ini kontras banget sama propaganda kemakmuran yang terus-terusan diomongin, kayak data rencana 3 tahun yang katanya sukses. Tujuannya ya bikin frustrasi, tapi sekaligus bikin orang lebih gampang dikontrol. Udah gitu ada perasaan konstan kayak dibohongin gitu. Di tengah kondisi kayak gitu, si Winston nekat ya. Dia beli buku catatan kosong. Betul. Di toko loak kumuh gitu, buku catatan lama, kertasnya krem halus, udah agak kuning. Beli itu aja udah tindakan berisiko kan, dianggap berurusan di pasar bebas. Bukunya masih kosong aja udah bahaya. Dan dari situ mulailah, thought crime. Iya, kejahatan pikiran. Ini konsep penting banget dari Orwell. Di Oceania, mikir ngelawan partai aja, nggak perlu ngapa-ngapain, itu udah kejahatan paling dasar. Dan nggak bisa disembunyiin selamanya. Kayaknya nggak bisa. Cepat atau lambat ketahuan. Hukumannya, vaporization. Dihilangkan gitu aja. Dihilangkan total. Semua catatan tentang Anda dihapus, seolah-olah Anda nggak pernah ada di dunia ini. Lenyap. Ngeri banget. Terus Winston mulai nulis kan tanggal 4 April 1984, walau dia sendiri nggak yakin itu tahun yang benar. Tapi dia bingung mau nulis buat siapa. Iya, dia mikir buat masa depan. Tapi gimana caranya? Masa depan mungkin sama aja, atau malah beda banget. Muncul juga tuh konsep double think di kepalanya. Double think. Itu apa lagi?
Itu kemampuan buat percaya sama dua hal yang bertentangan sekaligus. Kayak partai bilang A itu benar, padahal kamu tahu A itu salah, tapi kamu bisa maksa diri buat percaya A itu benar. Bingung kan? Wah, rumit ya. Terus akhirnya dia nulis apa? Akhirnya dia nulis Panik gitu tentang film perang brutal yang baru dia tonton. Di film itu penonton anggota partai malah ketawa ngelihat pengungsi dibom. Ada adegan anak kecil tangannya putus kena bom, terus penonton malah tepuk tangan. Cuma ada satu wanita prole yang protes, tapi diabaikan. Catatan itu nunjukin betapa brutal rezimnya dan gimana masyarakat udah jadi, mati rasa, desensitisasi. Mati rasa. Dan itu dipupuk terus sama partai ya, kayak lewat ritual 2 menit kebencian itu. Nah, itu dia salah satu caranya. 2 minutes hate. Tiap hari, pegawai kantor kumpul depan teleskrin. Nonton wajah Emmanuel Goldstein, musuh rakyat nomor 1. Terus mereka disuruh ngeluarin semua kebencian mereka. Coba gambarin dikit ritualnya gimana sih? Mulai dari suara mengerikan dari teleskrin, terus muncul muka si Goldstein. Digambarin sebagai pengkhianat utama, ciri-cirinya kayak stereotip Yahudi. Suaranya kayak domba katanya. Terus dia ngapain di layar? Dia pidato, nyerang doktrin partai, nuntut perdamaian sama musuh, waktu itu Yuresia, ngomongin kebebasan bicara, pers, mikir, pokoknya semua yang dilarang partai. Di belakangnya, kelihatan barisan tentara musuh nggak habis-habis. Reaksi penontonnya gimana? Heboh. Ada yang desis, teriak jijik, marah, bahkan ada yang sampai lempar barang ke layar. Kamus Newspeak dilempar, coba bayangin. Jadi kayak pelampiasan massal gitu ya? Lebih dari sekedar pelampiasan. Ini menurut Orwell manipulasi psikologis yang cerdas banget. Ritual ini nyalurin semua rasa frustrasi, takut, marah ke satu target yang udah ditentuin, Goldstein sama musuh negara. Jadi kebenciannya itu abstrak, bisa dialihin kemana aja sesuai maunya partai. Menariknya, si Goldstein ini kayaknya musuh abadi ya, walaupun terus-terusan disangkal. Iya, pengaruhnya kayak nggak hilang-hilang. Selalu aja gosip soal gerakan bawah tanahnya, The Brotherhood, sama buku terlarangnya itu. Dan partisipasi di ritual ini tuh kayak nggak bisa dihindari. Wilston aja, yang diam-diam benci partai, ikut ke bawah suasana, ikut teriak, nendang kursi. Puncaknya gimana? Puncaknya, muka Goldstein di layar berubah jadi domba, terus jadi tentara musuh, terus terakhir muncul muka Big Brother yang gede, kelihatan tenang gitu. Diikuti slogan partai, terus semuanya nyanyi ritmis BB, BB, kayak hipnosis massal. Dan setelah ritual itu, Winston sadar dia nulis sesuatu yang bahaya di buku hariannya. Itu dia. Dia tanpa sadar nulis Down with Big Brother gede-gede berulang kali. Paniklah dia. Tapi dia juga sadar, ya udah terlanjur, udah jadi thought crime. Mau ditulis atau enggak sama aja hukumannya mati. Pas lagi tegang-tegangnya, ada yang ketok pintu ya. Iya, nambah panik kan? Ternyata cuma tetangganya, Bu Parsons. Nah, ngomongin Parsons, keluarga ini ngasih gambaran serem ya soal indoktrinasi anak-anak. Anak-anaknya kan anggota SPICE. Betul banget. Organisasi mata-mata cilik. Anak-anak ini digambarin kayak orang liar kecil yang nggak terkendali, tapi fanatik banget sama partai dan Big Brother. Kerjaan mereka ngapain aja? Mereka diajarin buat mata-matain orang tua sendiri. Serius? Sampai segitunya? Iya. Si Pak Parsons, bapaknya yang polos dan patuh itu, malah bangga ceritanya pas anaknya ngelaporin orang ke polisi pikiran. Anak-anak ini kayaknya simbol masa depan yang diinginkan partai. Generasi yang loyalitas butanya udah ditanam dari kecil, nggak punya memori soal dunia lain. Mengerikan sih. Pengawasan fisik, indoktrinasi anak-anak, lapisannya banyak ya. Ada lagi kontrol lewat manipulasi realitas. Ini kerjaannya Kementerian Kebenaran, Minute True, tempat Winston kerja. Ironis ya namanya, Kementerian Kebenaran, padahal tugas utamanya justru sebaliknya. Nulis ulang sejarah terus-menerus, biar selalu pas sama omongan partai hari ini. Contohnya gimana tuh? Misalnya, Dick Brother pernah salah prediksi. Ya, prediksinya diubah di arsip, biar jadi bener. Atau partai janji gak bakal ngurangin jatah coklat, ternyata dikurangin. Ya udah, catatan janji itu dihapus, diganti jadi peringatan kalau mungkin bakal ada pengurangan. Semua alasannya demi akurasi. Gila. Jadi Winston kerjaannya gitu tiap hari, ngubah-ngubah dokumen. Iya, di kubikelnya dia, ngedikte ke alat namanya SpeakWrite, terus buang dokumen lama ke lubang khusus, memory hole, yang langsung nyambung ke tungku pembakaran raksasa. Dia bahkan sampai nyiptain tokoh fiktif kan? Kamerat Ogilvy. Itu dia, buat ngisi kekosongan di satu pidato.
Dibuatlah cerita hidup si Ogilvy ini dari nol. Pahlawan partai banget, nggak punya celah, mati heroik. Ini nunjukin betapa gampangnya masa lalu itu diciptain. Begitu pemalsuannya dilupain, si Ogilvy ini jadi senyata tokoh sejarah beneran ya? Persis. Statistik juga sama aja, cuma fantasi. Angka produksi sepatu boot bisa tinggi banget di laporan, padahal mungkin setengah populasi nggak pakai sepatu. Realitas objektif jadi kabur. Dan ini nyambung ke alat kontrol pikiran partai yang paling ambisius. Newspeak. Bahasa baru itu ya? Winston ketemu sama Sim, temennya yang ngerjain kamus Newspeak. Ya, si Sim ini cerdas tapi antusias banget sama kerjaannya. Dia ngejelasin tujuan Newspeak itu apa. Apa tujuannya? Kata Sim, tujuannya buat mempersempit jangkauan pikiran. Caranya dengan ngancurin kata-kata. Sinonim, antonim, nuansa makna, itu semua diilangin. Jadi nanti thought crime itu secara harfiah nggak mungkin lagi dilakuin karena nggak ada kata buat ngungkapinnya. Contohnya gimana? Misalnya lawan kata baik itu bukan buruk, tapi tidak baik. Kata luar biasa atau hebat jadi plus good atau double plus good. Kosakatanya nyusut terus tiap tahun. Kata Syme, nanti di tahun 2050, percakapan kritis kayak yang mereka lagi lakuin itu nggak bakal mungkin lagi. Kutipannya yang paling bikin merinding, ortodoksi adalah ketidaksadaran. Ada juga istilah dark speak. Apa tuh? Bicara kayak bebek, bisa jadi pujian kalau omongannya sejalan sama partai, tapi bisa jadi hinaan kalau sebaliknya. Winston sendiri yakin si Syme ini bakal kena vaporize nantinya. Kenapa? Karena dia terlalu cerdas, terlalu blak-blakan ngomongin tujuannya, partai nggak suka orang pinter yang ngerti. Bahaya. Mereka lebih suka orang kayak Parsons tadi, yang bodoh tapi antusias, patuh tanpa mikir. Ketidaksadaran itu kondisi ideal warga Oceania. Oke, kita udah bahas soal pengawasan, manipulasi emosi, sama kontrol bahasa. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi ke pemberontakan Winston dan gimana akhirnya, kita mau ingatin sebentar nih buat Anda yang lagi dengerin. Boleh-boleh. Kalau Anda suka sama bahasan buku kita kali ini, jangan lupa ya buat klik like. Terus, tinggalin juga komentar di bawah. Mungkin ada rekomendasi buku lain yang pengen Anda dengar kita obrolin bareng. Oh iya, jangan lupa juga share ke teman-teman. Dan yang paling penting, subscribe channel Bahasin Buku, biar nggak ketinggalan episode seru lainnya. Sip. Penting tuh buat support kita juga. Oke, kita lanjut ya. Winston ini kan terus dihantui sama masa lalu. Dia coba nyari jejaknya. Iya, dia coba ingat-ingat kehidupan sebelum revolusi. Tapi susah banget. Kan semua catatan udah dipalsuin. Dia bahkan pernah nemu bukti fisik loh. Foto 3 mantan pemimpin partai yang dieksekusi sebagai pengkhianat. Bukti apa? Foto itu nunjukin mereka ada di acara partai di New York, padahal pas pengakuan, mereka ngakunya lagi ada di Eurasia pas hari itu. Jelas banget kan bohongnya partai? Terus diapain fotonya? Dibuang sama Winston ke Memory Hall. Takut dia. Dan kalaupun foto itu ada sekarang, mungkin udah nggak relevan lagi. Karena sejarahnya udah diubah lagi entah berapa kali. Dia juga coba nanya ke orang tua Prole di pub kan. Iya, nanya soal kehidupan sebelum revolusi. Lebih enak apa nggak? Tapi si kakek itu ingatannya cuma serpihan-serpihan nggak penting. Harga bir lah, topi tinggi di pemakaman iparnya lah. Nggak bisa bandingin zaman. Kayak semut katanya. Bisa lihat yang kecil, tapi nggak lihat yang gede. Jadi, klaim partai soal hidup makin baik ya harus diterima aja. Nggak ada pembandingnya. Di tengah keputusasaan itu, muncul Julia. Nah, ini dia. Gadis berambut gelap dari departemen fiksi. Awalnya Winston curiga banget, dikira polisi pikiran. Suatu hari, si Julia ini jatuh. Terus pas ditolongin, dia nyelipin kertas kecil ke tangan Winston. Isinya, "Aku mencintaimu." Wah, momen penting banget ya. Banget. Itu kayak percikan harapan. Pemberontakan dalam bentuk paling personal. Hubungan mereka pun dimulai. Ketemu diam-diam di pedesaan, yang Winston sebut negeri emas. Terus mereka nekat nyewa kamar di atas toko barang antiknya Pak Charrington, tempat tanpa teleskrin. Surga kecil mereka. Sifat pemberontakan Julia ini beda ya sama Winston. Beda banget. Pemberontakan Julia itu lebih ke insting, personal, sensual. Winston bilang pemberontak dari pinggang ke bawah. Dia benci partai karena ngekang kebebasan dia buat seneng-seneng. Tapi dia nggak terlalu peduli sama ideologi atau perlawanan terorganisir kayak The Brotherhood gitu. Jadi dia lebih ke menikmati hidup aja gitu ya. Iya, dia seneng banget bisa dapat barang-barang terlarang, kayak kopi asli, gula, make up. Hal-hal kecil yang dianggap mewah dan nggak perlu sama partai.
Tapi dia juga pinter. Dia ngerti gimana partai manfaatin frustrasi seksual warganya buat jadi histeria perang dan muja-muja pemimpin. Di kamar sewaan itu mereka kayak punya dunia sendiri ya. Winston sampai beli pemberat kertas kaca isi koral. Betul, itu kayak simbol masa lalu yang indah tapi rapuh banget. Tapi ya ilusi keamanan itu nggak bertahan lama. Syme, temannya Winston, tiba-tiba hilang. Di-vaporized. Suasana makin tegang, apalagi mau ada pekan kebencian. Dan karena merasa waktunya mepet, mereka akhirnya kontak O'Brien. Iya, O'Brien kan anggota inner party, orang dalam. Winston udah lama curiga kalau O'Brien ini sebenarnya satu kubu sama dia. Anti partai juga. O'Brien ngundang mereka ke apartemennya yang mewah. Terus gimana pertemuannya? O'Brien nunjukin kuasanya. Dia bisa matiin telescreen di ruangannya. Katanya hak istimewa. Terus dia kayak nguji Winston sama Julia. Nanya apa mereka siap ngelakuin hal-hal mengerikan demi The Brotherhood, bunuh orang, nyebar penyakit, nyerang anak kecil. Dan mereka jawab apa? Mereka setuju buat ngelakuin semuanya. Kecuali satu. Mereka nggak mau dipisahin. O'Brien janji bakal ngirimin buku karangan Goldstein yang legendaris itu. Dan pas pekan kebencian lagi puncak-puncaknya, tiba-tiba musuh berganti ya. Iya. Lagi seru-serunya demo benci Eurasia, tiba-tiba diumumin, musuh kita sekarang Eastasia, dan Oceania selalu berperang melawan Eastasia. Gegerlah semua. Semua poster, laporan, buku harus dikoreksi saat itu juga. Kacau balau di Minitro. Nggak lama setelah itu, Winston dapat buku Goldstein. Apa inti dari buku itu yang sempat dibaca Winston? Buku itu ngejelasin logikanya dunia Orwell. Perang abadi antara tiga negara super itu tujuannya bukan buat menang, tapi buat ngabisin sumber daya, biar standar hidup rakyat jelata nggak naik-naik, biar struktur kekuasaan tinggi, menengah, rendah tetap kejaga. Tujuan utama partai, nguasain sejarah, nguasain realitas lewat doublethink, dan mempertahankan kekuasaan selamanya. Murni kekuasaan demi kekuasaan itu sendiri. Slogan partai itu jadi kunci ya. Perang adalah damai. Kebebasan adalah perbudakan, ketidaktahuan adalah kekuatan. Itu intinya. Dan gambaran masa depannya. Kata buku itu, bayangkan sepatu bot menginjak wajah manusia selamanya. Ngeri banget bayanginnya. Pas Winston lagi baca dan merenung, Tiba-tiba ada suara dingin dari balik gambar di dinding kamar mereka. Ternyata ada teleskrin tersembunyi. Mereka ketangkep basah. Pemberat kertas kaca yang dibeli Winston pecah berantakan di lantai. Akhir dari surga kecil mereka. babak beribitnya Kementerian Cinta ya, Mini Love. Neraka dunia, bisa dibilang. Selnya terang benderang terus, nggak ada siang malam. Kelaparan, disiksa fisik, disiksa mental. Winston lihat tahanan lain di sana. Ada Ampleforth, si penyair, ada Parsons, si tetangga naif itu. Parsons juga ditangkap, kenapa? Dilaporin sama anaknya sendiri, gara-gara ngigo ngomong hancurkan Big Brother pas tidur. Ironis banget kan, anak yang dia bangga-banggain semangat partainya, malah yang jeblosin dia. Terus disebut-sebut soal kamar 101, apa itu? Puncak kengerian katanya, tempat siksaan paling parah. Dan yang paling bikin Winston hancur, O'Brien muncul di selnya. Bukan sebagai sesama tahanan. Tapi sebagai penyiksanya. Mereka menangkapku sudah lama sekali, kata O'Brien dingin. Pukulan pertama langsung ke sikunya Winston, sakit banget. Dari situ interogasi dimulai. Pukulan, tendangan, siksaan pakai alat. Apa sih tujuan penyiksaan di Mini Love ini? O'Brien ngejelasin sendiri. Tujuannya bukan cuma buat ngehukum atau dapat pengakuan palsu. Tujuannya itu menyembuhkan. Ngubah pikiran pemberontak total. Bikin mereka waras sesuai standar partai. Partai nggak mau ada martir. Mereka mau orangnya benar-benar berubah, benar-benar percaya sama partai. Gimana caranya? O'Brien ngancurin logikanya Winston. Pakai mesin penyiksa, dia maksa Winston buat nerima kalau 2 plus 2 sama dengan 5. Kalau memang partai bilang begitu. Realitas itu ada di dalam pikiran Winston, katanya. Dan partai mengontrol pikiran. Jadi, partai mengontrol realitas. Kekuasaan itu, kata O'Brien, adalah merobek-robek pikiran manusia, terus nyatuin lagi jadi bentuk baru, sesuai maunya partai. Winston udah hancur banget ya fisiknya. Hancur lebur. O'Brien sampai nunjukin cermin ke Winston. Badannya kurus kering, bungkuk, botak. Lihat keadaanmu, kata O'Brien. Winston mulai belajar nerima doktrin partai di luar.
Kebebasan adalah perbudakan, 2 plus 2 sama dengan 5. Tapi di dalam hatinya, masih ada satu perlawanan terakhir. Apa itu? Cintanya buat Julia. Itu benteng terakhir dia. Dan O'Brien tahu soal itu. Tahu banget. Makanya, buat ngancurin perlawanan terakhir itu, Winston dibawa ke kamar 101. Tempat apa itu sebenarnya? Tempat di mana ketakutan terdalam tiap orang dijadiin senjata. Buat Winston, ketakutan terbesarnya adalah Tikus. tikus. Iya. O'Brien udah nyiapin sangkar khusus isi tikus-tikus lapar yang siap ditempelin ke mukanya Winston. Di bawah ancaman siksaan yang nggak kebayang ngerinya itu, Winston akhirnya bener-bener patah. Dia ngapain? Dia teriak histeris, ngorbanin Julia. Lakukan pada Julia, bukan aku, Julia. Aku nggak peduli apa yang kau lakukan padanya. Robek wajahnya, kuliti dia sampai ke tulang. Bukan aku, Julia, bukan aku. Itu pengkhianatan total. Hancurnya inti kemanusiaannya Winston. Setelah itu, dia dibebasin. Iya, dibebaskan setelah dianggap sembuh. Dia jadi pengunjung tetap kafe Chestnut Tree. Badannya gemuk lagi, tapi jiwanya udah mati. Minum gin terus, main catur sendirian. Dia ketemu Julia lagi. Ketemu. Kebetulan di taman pas hari dingin, Julia juga udah berubah. Pucat, ada bekas luka, badannya kaku. Mereka ngaku kalau udah saling mengkhianati pasti siksa. Pas itu terjadi, kamu benar-benar pengen itu terjadi, kata Julia datar. Kamu nggak peduli orang lain menderita apa. Yang kamu peduliin cuma diri kamu sendiri. Perasaan mereka udah mati total. Hubungan mereka hancur lebur ya? Bukti keberhasilan penyembuhan ala partai. Udah nggak ada cinta, nggak ada pemberontakan, cuma hampa. Dan di adegan paling akhir, Pas lagi di kafe, dengar pengumuman kemenangan perang di telescreen, Winston tiba-tiba ngerasain ledakan. Kegembiraan. Aneh banget. Dia natap potret Big Brother yang gede di dinding. terus Dia sadar, perjuangan telah selesai, pikirnya. Dia telah memenangkan pertempuran atas dirinya sendiri. Akhirnya, dia mencintai Big Brother. kemenangan total partai ya? Total. Gak cuma ngalahin musuh secara fisik, tapi ngubah pikiran dan hati musuhnya dari dalam. Perlawanan Winston udah padam sepenuhnya. Dari dalam dirinya sendiri. Jadi ya, gitu deh perjalanan Winston Smith di dunia 1984. Yang jujur aja kelam banget. Kita udah lihat gimana rejim totaliter bisa ngontrol bukan cuma apa yang kita lakuin, tapi juga apa yang kita pikirin, rasain, bahkan sejarah dan realitas itu sendiri. Lewat pengawasan, propaganda, manipulasi bahasa, sampai penyiksaan. Dan yang bikin buku ini terus relevan sampai sekarang ya karena tema-temanya itu. Pengawasan pakai teknologi, hoax atau disinformasi yang nyebar cepat, usaha buat ngontrol narasi dan bahasa, kekuasaan yang terpusat, pentingnya mikir kritis, pentingnya ingatan kolektif, semua itu kayaknya, dekat banget ya sama isu-isu dunia kita sekarang ini. Ini kayak pengingat abadi, betapa rapuhnya kebebasan dan kebenaran itu. Setelah kita nyelam bareng ke dunia Orwell ini, mungkin ada pertanyaan yang bisa Anda bawa pulang buat direnungin. Kira-kira nih, dalam hal apa aja sih dunia kita sekarang ini udah mulai mirip sama Oceania? Dan yang lebih penting lagi, apa ya yang bisa kita lakuin sebagai individu buat ngejaga api kebebasan berpikir sama pencarian kebenaran itu tetap nyala? Pertanyaan bagus tuh buat direnungin. Oke deh, terima kasih banyak udah nyimak bahasan buku kita kali ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya ya.